Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu dengan judul Optimasi Strategi Pemasaran dalam e-bisnis, meningkatkan efektivitas pemasaran dan daya saing bisnis bagi UMKM. Untuk latar belakang dari penelitian ini yaitu industri e-commerce yang berkembang pesat menuntut strategi pemasaran yang efektif bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM. Untuk meningkatkan daya saing, kurangnya pemahaman tentang strategi pemasaran optimal dalam e-bisnis menjadi permasalahan mendasar yang memicu penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan konversi pelanggan dan daya saing bisnis secara keseluruhan, meningkatkan persaingan dalam e-commerce, dan konsumen yang semakin cerdas dalam memilih produk dan layanan. Mendorong penelitian ini untuk memahami preferensi dan perilaku belanja online mereka. Pendekatan holistik yang mencakup tinjauan literatur, studi kasus, dan survei pelanggan akan digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing bisnis bagi UMKM dan konversi pelanggan dalam industri e-commerce yang kian kompetitif. Terus selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi strategi pemasaran paling efektif untuk meningkatkan daya saing UMKM dan konversi pelanggan dalam e-bisnis, mengembangkan kerangka kerja strategi pemasaran yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil penjualan dan loyalitas pelanggan dalam e-bisnis. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dua jurnal penelitian yang relevan dengan penelitian ini diulas untuk memperkaya pembahasan dan membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu optimalisasi layanan pelanggan berbasis e-bisnis dalam membangun kompetitivitas perusahaan di ekonomi 5.0. Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teknologi e-bisnis meningkatkan kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan daya saing perusahaan. Investasi pada sistem e-bisnis dan strategi layanan pelanggan inovatif menjadi penting dalam membangun daya saing di era digital. Yang kedua yaitu pengaruh kapabilitas pemasaran digital marketing dalam meningkatkan kinerja pemasaran UMKM di Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa UMKM yang memiliki kemampuan pemasaran yang baik dan memanfaatkan pemasaran secara cenderung memiliki kinerja pemasaran yang lebih baik. Dukungan terhadap kemampuan ini dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM. Ini adalah roadmap dari penelitian. Yang pertama yaitu tinjauan literatur dan analisis strategi, lalu studi kasus pemasaran, kemudian pengembangan strategi pemasaran, lalu penerapan evaluasi strategi pemasaran yang baik. Kemudian ada metode dari penelitian ini. Metode dari penelitian ini yaitu mengusung 3 metode utama. Yang pertama yaitu tinjauan literatur, melibatkan analisis komprehensif terhadap studi terkini, jurnal akademik, dan sumber informasi lainnya yang membahas preferensi konsumen, tren pembelian online, dan strategi pemasaran digital yang sukses. Yang kedua yaitu studi kasus implementasi, menelusuri bagaimana merek-merek terkemuka mengintegrasikan wawasan perilaku konsumen dengan teknologi pemasaran digital untuk mencapai kesuksesan bisnis. Pelajaran dari studi kasus ini akan menerapkan dalam pengembangan strategi pemasaran digital. Yang ketiga yaitu ada survei pelanggan, mengumpulkan data langsung tentang preferensi dan perilaku belanja online konsumen. Survei mencakup pertanyaan tentang platform e-commerce, faktor keputusan pembelian dan preferensi produk, dan pengalaman berbelanja online. Lalu ada diagram alir penelitian, yaitu yang pertama yaitu membuat proposal penelitian, lalu selanjutnya mengumpulkan dan membaca studi terkini, jurnal akademik, buku, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan perilaku konsumen dan dalam konteks strategi pemasaran, meningkatkan efektivitas pemasaran dan daya saing bisnis bagi UMKM. Kemudian
Selanjutnya yaitu menganalisis dan merangkum temuan dari tinjauan literatur untuk membentuk pemahaman yang kokoh tentang kerangka kerja konseptual. Selanjutnya mengidentifikasi dan memilih studi kasus strategi pemasaran digital dan yang sukses. Lanjut, menganalisis studi kasus dan mengekstrak pelajaran dan praktik terbaik, lalu merancang dan menyiapkan survei pelanggan, kemudian melakukan survei dan pengumpulan data. Yang terakhir adalah penyusunan laporan penelitian. Untuk jadwal penelitian ini yaitu 1 semester di minggu 9 dan minggu 10 yaitu tinjauan literatur, mengumpulkan dan membaca sumber informasi tentang perilaku konsumen dalam bisnis, kemudian menganalisis dan merangkum temuan untuk membentuk kerangka kerja konseptual. Kemudian minggu 11 sampai minggu 12, studi kasus implementasi strategi pemasaran yang sukses, memilih studi kasus strategi pemasaran digital yang sukses, menganalisis studi kasus yang mengekstrak pelajaran dan praktik terbaik. Lalu minggu ke-13 dan minggu 15 adalah survei pelanggan, merancang dan menyiapkan survei pelanggan, melakukan survei dan pengumpulan data. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.